Di NU itu kepemimpinan ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah kepemimpinan gagasan, yang kedua adalah kepemimpinan organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan yang bersifat umum ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan hanya punya NU, tetapi juga punya masyarakat yang lebih luas. Uniknya di NU itu selalu dinamis, selalu ada perbedaan, selalu ada orang kritis. Kegagalan kita dalam berdakwah kebanyakan sangat internal. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita berjumpa lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Dan hari ini sempat ada hujan badai, tapi karena karomah narasumber kita hari ini langsung reda, mati lampu langsung nyala. Alhamdulillah. Kalau penasaran narasumbernya siapa, nanti kita kupas lebih mendalam, tentu melalui pertanyaan-pertanyaan yang juga ada titipan teman-teman Ikhbarian nih di rumah. Tapi sebelum itu kita kupas dulu ada apa ikhbar.com hari ini. Jadi biar websitenya nggak ditinggalkan sama pembaca, Kang. Kita kupas di podcast. Ada 5 surga buku dan kopi di Arab Saudi. Ini menarik teman-teman buat yang mau berhaji nih, berhaji muda kayak narsum kita. Jangan lupa mampir, tapi biasanya ini nggak terletak di Makkah ataupun Madinah sih. Nah ini di distrik Al Yasmin ada semacam klub buku yang mungkin menarik untuk kita cicipi. Soal ngerokoknya nggak tahu ya, boleh nggak di sana. Yang kedua ada namanya keren nih, Sophia. Ini kayaknya di Al Yasmin juga, dan banyak teman-teman bisa lihat di ikhbar.com. Karena tabarukan ke narsum kita, kita ngomongin beragam fitur baru NU Online Super Apps. Nah ini berita lama, berita tahun 2023 aja udah lengkap kayak gini, apalagi hari ini. Pengalaman saya memakai NU Online Super Apps ini presisi banget, terutama ketika Ramadan di Maghrib itu, Kang. Itu sampai ke desa, karena memang ngukurnya sampai MWC kali ya, Kang. Ya, sampai kecamatan. Sampai kecamatan. Ya, kecamatan. Dan fitur yang menarik kemarin narsum kita upload juga, zakat infak bisa dari sana. Ya, udah ini Ramadan ketiga kalau tidak salah. Luar biasa, nanti kita cari tahu soal itu. Pokoknya harus download lah NU Online Super Apps, menarik. Terima kasih matur nuwun sangat Kiai Haji Hamzah Sahal. Beliau adalah direktur utama NU Online, yang dulu selain Kang Hamzah juga ada Mas Syafiq Ali yang mengenalkan saya dan banyak teman-teman tentang makhluk namanya KBBI yang waktu itu belum musim, sehingga nulis harus benar gitu. Tapi bawaannya kalau senior yang ngajarin tuh kesel aja lihat anak buahnya udah sebagus apapun ya, Kang. Masih jelek aja gitu ya. Enggak. Kang Hamzah, pripun Wilujeng? Alhamdulillah Wilujeng. Kemarin sempat drop ya, agak mengkhawatirkan ya, di sini. Ini masih pilek kan, masih terasa 4 hari. Ini mungkin sejak hari Sabtu kemarin tuh. Jumat. Banyak orang sudah mafhum tapi masih belum masih penasaran mungkin, Kang. Kang Hamzah Sahal itu ternyata asalnya dari Cirebon. Taunya kan dari Pati atau dari Jawa Timur atau dari lingkungan pesantren-pesantren besar di Jatim. Kalau pemerhati dialek Jawa Ngapak pasti dia tahu saya orang Republik Ngapak, Cirebon, Losari, Brebes kan. Nah, tadi Kang Hamzah nyebut Losari. Losari itu menarik, Kang. Jadi ada daerah-daerah kalau di kultur pesantren yang saya ingat ya waktu saya pesantren di Kempek. Kalau pesantren sudah ada santri Indramayunya sah itu. Jadi betapapun megahnya pesantren kalau belum ada santri Indramayunya masih kurang. Nah, tapi ada nilai lagi atau kesan lagi ketika menyebut nama Losari. Kecenderungannya teman-teman dari Losari itu tanda kutip badung, Bang. Tapi cerdas luar biasa. Mereka itu jadi rois di kelas. Berikutnya jadi ustad. Rois itu ketua kelas. Rois itu ketua kelas, teman-teman Ikhbarian. Jadi rois. Sampai Losari itu memang tempat cendekia kata orang. Gak tahu sepakat apa enggak, tapi banyak yang bilang gitu. Nah, Kang Hamzah termasuk orang yang nongol dari sana. Dan angkatan Kang Hamzah itu ada Kiai Marzuki Wahid, ada Pak Makhrus. Wah, senior saya itu. Iya, ya maksudnya ada nama-nama itu yang juga terkenal
kecerdasannya gitu. Apa kira-kira Kang yang membentuk Kang Hamzah sampai hari ini, terutama dari kelosariannya, kebekasiannya nantilah setelah itu. Suka makan ikan itu. Jadi kayak Jepang ya. Ya dekat pantai kan, dekat pantai sekitar 3 kilo 4 kilo dari pantai. Tetapi memang saya sih nggak tahu ya kalau soal orang menilai itu intelektual atau apa. Tapi yang jelas ada beberapa wilayah yang sudah tua di Losari itu. Masjidnya di samping saya itu 19 bukan 19, 14-an, abad ke-15. Itu Masehi. Masehi. Oh. Jadi itu Masjid Keraton Cirebon yang paling timur. Oh iya. Saya pernah baca itu di radar Cirebon atau di pikiran rakyat zaman dulu ya, bahwa Masjid Losari itu abad ke-15 dan waktu saya kecil itu saya masih menangi mustokonya. Mustaka kalau di sini. Mustaka ya, ada mengenai mustaka. Kubah khas kita Ya, Nusantara ya. Ya, ada mustaka gitu, ada masih sempat saya kecil itu juga masih sempat ditaruh di belakang masjid dekat kuburan itu. Nah, sekarang sudah tidak terlihat. Lalu ada juga pesantren. Pesantren itu kalau itu Losari seberang, Losari Wetan, Brebes. Ada pesantren Lumpur. Itu juga tua ya. Itu tua, saya persisnya tidak tahu, tetapi ketuaan itu masih bisa kita rasakan hari ini. Ada yang namanya sempat menjadi ampiran Kiai Abdul Wahid Hashim. Itu Losari Brebes itu yang tadi saya ceritakan. Itu satu deret itu tidak ada pesantrennya, tetapi itu kiai semua. Kan dipisahkan oleh Cisanggarung ya. Cisanggarung, Nah itu kultur sih sama kan? Sama. Itu kultur itu sama. Jadi katanya Abdullah Alawi, periset Nahdlatul Ulama daerah Jawa Barat, sampai Pekalongan itu tahun berapa itu masih ikut Jawa Barat. Oke. Saya lupa nanti seperti apa persisnya ya. Abdullah Alawi kan kenal kan ya. Kang Abah ya. Kang Abah itu saya dapat cerita itu sampai Pekalongan itu Losari apa Masih Jawa PWNU Barat. kalau dalam istilah sekarang ya PWNU Jawa Barat. Itu jadi kalau Losari Brebes sama Losari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes seberang sungai wetannya timurnya itu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Nah di situ ada pesantren Lumpur namanya. Itu tua. Yeah. Itu tua. Bapak saya ngajinya di situ nyebrang kali waktu kecil katanya, waktu remaja. Gitu. Itu di Brebes Jawa Tengah. Di Brebes Jawa Tengah. Kita juga sebenarnya ada zuriat di sana kan, Ambulu. Oh iya, Ambulu belakang desa saya. Belakang desa saya. Di situ juga ada komunitas tarekat juga ada. Nah, di situ lebih dekat dengan tambak ya, laut. Nah, itu terasa sekali hawa lautnya ya, hawa angin lautnya terasa kalau di situ. Kalau di tempat saya lebih terasa hawa pasar. Hawa jalan itu. Jadi kultur yang membentuk Kang Hamzah mungkin yang agak nggak menyepelekan soal informasi, pengetahuan gitu, literasi. Saya merasa beruntung waktu tumbuh di suasana yang waktu itu ya, keagamaannya kental, keseniannya kental, ya kesenian gunjring, teater bahkan, lalu olahraga. Nah, saya ingin cerita sedikit. Di Losari itu ada teater dulu zaman saya kecil. Wow. Dan beberapa senior saya mungkin saya sebut ya, namanya Hilaluddin. Itu bengkel teater. Iya. Lalu ada namanya satu lagi, panggilannya tuh Mudin atau siapa gitu, itu juga sama. Sampai sekarang kalau dulu itu suka nginep di rumah orang. Itu modern apa teater modern apa tradisional? Teater bengkel teater Rendra. Oh, Jadi ketika iya, dia iya, ke iya, Jakarta iya. itu, jadi saya itu menemukan buku-buku puisi-puisi Rendra itu ada di Oh iya. ada di rumahnya itu. Angkatan Kang Subanuddin Alwi kali ya. Ya persis, angkatan almarhum Kang Subanuddin Alwi. Di Losari itu di samping ada pengumuman ada pertunjukan teater di Cirebon, itu juga dari Tegal juga sampai situ. Oh. Pengumuman itu loh, apa istilahnya? Poster-poster Iya, itu iya. ditempelkan di mana-mana itu teater-teater itu. Jadi waktu itu
saya misalkan kenal nama, ada namanya Maman Esnur, Arifin Cainur, Iya. udah kenal. Itu yang di Jakarta, tapi wah itu orang Cirebon katanya kan gitu kan. Ayep Rosidi gitu. Ya, kalau Ayub Rosidi saya tahu belakangan ya. Tapi yang teater-teater itu dulu, apalagi Dewi Yul. Oh iya. Itu Cirebon itu jadi kebanggaan. Satu lagi olahraga. Nah, karena saya ini sekarang di Astana Japura, itu saya waktu kecil tuh mengenal Astana Japura sebagai gudangnya pemain voli. Oh, Saya itu nggak tahu sampai sekarang masih apa enggak. voli agak redup. Tarkam mungkin ya Kang, antar kampung Iya, gitu. antar kampung. Jadi tadi saya sama temen ini namanya Pabedilan. Sebelum pemekaran itu kecamatannya Losari. Iya. Itu salah satu desanya main volinya tuh top banget. Nah, ada momentum yang ingin saya ceritakan juga di sini. Kalau ada panen pabrik tebu Iya. di Babakan Losari itu, salah satu tanggapannya selain tarling, dangdut, Iya. juga voli, dan itu nasional. Kompetisi olahraga rakyat gitu ya. Bukan kompetisi itu kayak orang nanggap aja sekali aja gitu. Jadi pemain Senang-senang aja gitu ya. dari nasional didatengin untuk meramaikan pasar malam itu. Se-hype Tapi se-hype bola enggak sih Kang? Atau lebih parah? sama bola juga, tapi volley itu kan lebih ini ya, lebih dekat. Bola tidak seramai itu dulu waktu itu. Jadi kalau Agustusan saya masih inget tuh ada HUT Bayangkara, polisi. Itu pasti ada lomba voli. Lalu 17 Agustus pasti ada lomba voli. Dan keluarga saya juga Iya, dulu voli memang gila. atlet. Selain santri itu atlet voli. Keluarga saya itu. Iya. Sekarang lapangannya aja langka. Nah, itu tumbuh. Itu menjadi ingatan yang kesenian, agama, olahraga. Iya, kaya ya. Kaya sekali. Tidur di masjid, genjeringan, nonton burok, dan lain-lain gitu. Kalau halal bihalal kayak gini, itu pasti ada dramanya. Zaman saya kecil, drama itu teater itu. Iya. Bikin panggung, kayak sandiwara. Zaman dulu istilahnya drama atau sandiwara. Hijrah ke Bekasi tahun berapa sih Kang? Wah, lo Bekasi belakangan. Ya, maksudnya pas di Bekasi awal-awal itu apa yang kehilangan dari Losari yang dirindukan, paling dirindukan dari Losari ketika di Bekasi waktu awal-awal? Ya, komunalisme. Jadi di Bekasi kan industri ya. Di Bekasi industri. Kalau keagamaan tetap kental ya. Iya, Tetap sama kental, ada beberapa pesantren di situ, ada beberapa kiai yang kental juga. Tetapi keguyubannya itu ya sebetulnya masyarakat Betawi sebetulnya. Cuman karena saya pendatang mungkin agak Secara kultur juga agak berbeda gitu. agak berbeda gitu. Kang, kalau dulu kan mungkin era saya dididik Kang Hamzah kan masih turun tangan. Masih megang sendiri. Kalau sekarang direktur utama nggak mungkin kayaknya. Mengkurasi tulisan Kang. Masih saya. Masih sampai sekarang. Saya masih belajar karena itu menurut saya proses yang tidak pernah berhenti. Kayak orang masak. Masak itu selalu ingin menjajal satu hal yang baru. Coba dikasih garamnya tambah atau coba dikurangin, coba ditambah ini, tambah ini, itu nggak akan pernah selesai. Itu ramuan yang baru, dan saya belajar terus. Saya belajar terus. Nah itu saking kan soal jam terbang Kang Hamzah panjang meskipun secara tawaduk ngomong belajar terus gitu. Bisa dibedakan gak sih Kang antara orang yang nulis benar-benar dari lubuk hati dengan bagus tapi ini nggak dari hati nih datangnya. Misal dari di NU Online maupun di alif.id, karena Kang Hamzah juga membuat platform yang cukup menarik namanya alif.id. Itu tulisannya mendalam. Nanti kita tanyakan soal segmentasi Gen-Z-nya, kenapa Kang Hamzah kok nggak begitu tergoda itu di sana. Nah itu soal kurasi Kang. Kerasa nggak kira-kira? Kerasa, sebetulnya saya tidak tahu dalam atau enggak, tetapi dari sisi bahasa, literatur yang dia baca, lalu kehati-hatian orang menulis itu terasa. Orang nulis ini hati-hati apa enggak itu terasa. Apalagi untuk membedakan ini AI bukan sekarang gampang. Gampang banget. Itu gampang banget. Saya kenapa masih belajar? Karena saya ini penulis yang tidak sukses sebetulnya.
Ini versi Kang Hamzah doang ya. Kita jangan ikutan. Saya tuh penulis yang tidak sukses. Kenapa? Saya itu dulu cita-citanya jadi cerpenis. Jadi cerpenis, jadi seperti Pak Kunto Wijoyo, jadi seperti Pak Ahmad Tohari. Waktu Kang Hamzah kecil itu lazim cita-cita pengen jadi cerpenis, Kang. Kalau kita kan Setelah di pilot, Jogja. dokter gitu. Setelah di Oh, Jogja. udah dewasa. Itu setelah di Jogja. Tapi saya sudah baca cerpen atau esai-esainya Pak Umar Khayyam, orang mangan kumpul di SMP Iya, waktu iya, SMP itu dan lain-lain. Bukunya Rendra saya udah, puisi-puisinya udah baca dari SMP. Tapi saya ingin cerita, kenapa saya masih belajar. Sekarang ini saya sedang menyiapkan buku tentang Gus Dur. Harusnya terbit Desember kemarin, tapi bukan. Harusnya Agustus tahun kemarin, lalu tak undur Desember nggak terbit. Ini mudah-mudahan Desember nanti terbit. Ini berarti buku Kang Hamzah yang keberapa, Bang? Kalau buku pribadi yang sendirian keempat. Keempat ya. Keempat. Nah, saya tadi ngomongin cerpen. Saya itu sering ikut di Jogja, ikut workshop penulisan cerpen. Tapi nggak pernah berhasil saya itu nulis cerpen. Nggak pernah berhasil. Akhirnya saya alihkan, yaitu nulis humor. Nah, itu sisa-sisa cita-cita ingin jadi cerpenis itu nulis humor. Jadi nulis humor itu cerita sangat pendek. Kalau cerpen kan cerita pendek. Jadi cerita sangat pendek jadinya humor. Itu saya punya 2 buku humor. Punya banyak koleksi, kepingin saya terbitkan. Hari ini nggak pede. Kenapa? Karena humor itu sebuah era ya. Yang humor saya dengan Iya. generasi hari ini beda humornya. Jangan-jangan humor bapak-bapak nanti. Bapak-bapak komplek. Iya. Takutnya. Bapak-bapak komplek. Tapi saya tidak, kalau dapat momentum saya akan tetap menerbitkan. Tapi kalau saya baca minimal sekedar status Kang Hamzah bidang humor, itu kan nggak sekedar humor kan. Ada nilai yang dilempar, disuguhkan. Jadi nggak bakal jadi humor bapak-bapak komplek dong sebenarnya. Pede aja. Ya, tapi saya itu merekam. Humor itu merekam peristiwa aja. Jadi saya terserah lah lucu apa enggak, tapi yang jelas bahwa ini adalah momentum yang harus saya tulis gitu. Ada gitu kira-kira. Atau status itu bagian dari uji coba, Kang? Itu tes the water. Tes publik lah. Tes publik gitu. Iya. Ciri-cirinya apa tadi, Kang? Orang dari dalam hati sama gaya-gayaan aja nulis. Ada 2 hal ya menurut saya. Yang pertama, kalau intensinya itu kuat, niatnya kuat, itu dia akan menulis beberapa kali tema yang sama. Oke. Dia mencari betul. Seperti saya lama sekali mencari kata dakwah. Oke. Saya itu alumni Fakultas Syariah, tapi setelah lulus dari Fakultas Syariah, saya itu yang saya cari justru kata dakwah. Makanya saya beberapa hal punya judul film itu Iya. dakwah, kata-katanya Yang itu. pesantren itu. Yang pesantren itu. Nah, beberapa kali itu orang menulis satu tema yang sama. Enggak terombang-ambing tren gitu ya. Terombang-ambing tren. Dia ingin mencari sesuatu, mau viral atau enggak, mau dikomentarin atau enggak, dia ada keresahan. Oke. Ada yang ingin dia cari, ada yang ingin dia jawab. Ingin dia jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menurut saya kata ya. Kalau orang kayak puisi, saya bukan penulis, saya bukan penyair ya, tetapi salah satu salah satu agenda dari penulis itu kan mencari kata, karena itu mewakili perasaannya. Diksi ya, mencari diksi. Itu menurut saya bisa kita lihat dari situ. Oh, ini monoton nih. Ini serius apa enggak gitu. Kalau dia serius, dia pasti akan ada. Oke. Tapi sampai dalam jadi puisi ya atau enggak, aku enggak tahu ya. Kalau esai itu sampai sana. Kalau di tulisan yang sastra saya kira nyampe ya. Ada sedikit rahasia sebenarnya waktu mau nyuratin Kiai Hamzah untuk podcast ini gemeter karena padat banget kan. Beliau itu nyaris apa aja digarap. Tapi kalau kita kan apa aja digarap nanggung semua. Tapi kalau Kang Hamzah itu enak gitu, hasilnya itu bisa bisa ditonton, kalau film, kalau buku bisa dibaca gitu. Kang, kan banyak project nih yang project kalau di umum
isinya berduit sih ya konotasinya. Maksudnya banyak yang dilakukan Kang Hamzah nih. Proyek dan project. Oh beda ya. Yang pertama itu yang banyak duitnya. Banyak hal yang sangat banyak hal yang dilakukan oleh Kang Hamzah, dari mulai menulisnya juga banyak macam-macam nih, sampai soal humor gitu, dokumenter, pelatihan, banyak hal lah. Yang paling menurut Kang Hamzah paling greget untuk melakukan kerjaan itu apa kira-kira, atau punya pengalaman yang paling menarik dari beberapa proyek itu? Yang disebutkan tadi, menulis, kelas menulis, ya workshop menulis, dokumenter, itu sebetulnya satu jalan, satu ruangan itu, satu ruangan yang tidak boleh dipisah-pisah menurutku. Jadi ketika misalnya, Tapi gini Kang, saya ngerasa bisa nulis meskipun kata Kang Hamzah belum bisa ya. Tapi bikin film dokumenter nggak bisa. nah itu yang menurut saya itu kekeliru, bukan kekeliru, ya itu kekeliruan bahwa ada yang dipisah-pisah, padahal itu satu. Misalkan saya bikin film dokumenter, bikin film dokumenter itu bagian kerjaan saya sebagai jurnalis. Saya kan wawancara, saya riset, saya wawancara, saya riset, gitu. Itu kelanjutan saja. Saya kan hobinya wawancara. Beda platform aja gitu. Beda ya. ya macam-macam, Medianya. perbedaannya banyak hal. Perbedaannya banyak hal. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman, apa sih film dokumenter itu? Film dokumenter itu jurnalisme plus gambar, gitu. Jurnalisme plus visual gitu. Jadi itu tidak terpisah. Jadi itu bagian dari kegiatan itu, aktivitas itu. Saya belajar banyak apa ya istilahnya. Sebelum saya ke Jakarta, itu beberapa workshop yang berkaitan dengan kegiatan saya itu sudah dilakukan waktu di Jogja. Misalkan film. Saya itu tahun 2002 ya, setelah Gus Dur lengser itu. Itu saya mengikuti workshop film dokumenter. Garin Nugroho. Wow, Garin. Terus almarhum Muhammad Abduh. Itu waktu di LKIS saya, di Jogja. Itu kita workshop itu. Ada sekarang yang masih teman saya namanya jadi dokumentarian itu juga namanya Ardi. Enyeng, beberapa hal. Jadi saya punya latar belakang itu, meskipun saya hanya tamu lah di situ. Ya, Tidak, punya pengalaman lah punya. tapi sampai sekarang saya masih punya keinginan sebetulnya. Yang pengen banget digarap Kang Hamzah dokumenter, yang belum sampai sekarang belum kejadian. Pesantren kan udah ya. Pesantren itu baru babak pertama. Jadi banyak banget dari dunia pesantren yang belum kita garap. Termasuk dunia keislaman. Dunia keislaman kita ini miskin audiovisual. Iya kan? Serius. Pernah Jaya Perasaan kalau lihat TV di internet Islam semua konten. Iya, tapi tidak dalam artian seperti apa ya? Ya kulit gitu ya. Kulit gitu. Coba saya tidak GR. Film Nadhoman, Qala Muhammadun huwa ibnu Malik dan lain-lain. Itu muncul yang pertama kali di film itu, Jalan Dakwah Pesantren. Sebelum itu belum pernah ada. Itu. Dan banyak sekali saya sering kalau saya pernah ngisi Zoom ya waktu Covid itu Metrofile. Bukan Metrofile, dokumenter Metro itu apa namanya? Eagle. Sama Mas Rudi itu saya diundang. Saya dan banyak pertanyaan, Mas, kalau mau menggarap pesantren itu apa temanya? Dan mereka tercengung, kaget ya, bahwa bukan hanya sholat terus, bukan hanya ngaji terus, tapi juga kehidupan pribadi kiai itu bisa sekali kita cara berpakaian, cara makan. Ya ini soal pasar juga mungkin Kang, karena saya pernah terlibat di dalamnya kan, misalnya di TV nasional itu peliputan, bukan dokumenter ya. Kalau dokumenter mah pakarnya Kang Hamzah, peliputan gitu. Misalnya saya ingin memunculkan nadhoman, ini publik umum tuh nggak tahu. Untuk menjelaskan ini nadhomannya ini angel. Sementara kita terbatas dong durasinya gitu. Jadi ya memang kulit dulu. Iya, betul. Gitu.
Tapi nggak selesai akhirnya Sampean gitu. pernah garap yang itu ya, ular Ramadan dulu tuh ya? Itu yang Mbah saya Mun. 2 kali, 2 tahun. Mbah Mun kan. Mbah Mun, Lirboyo, Iya, Buntet. iya. Saya tahu itu. Jadi kalau Kang Hamzah menilai itu garing atau kulit, kita memang berdebatnya susah banget Kang untuk. Iya, iya. Nah mungkin ya karena di bawah kendaraan NU-nya ini atau pesantren ini Kang Hamzah lebih leluasa gitu kan. Ini daging, ini lapis yang harus disajikan pertama gitu kan. Sebetulnya yang ingin kita Yang lakukan belum kecapai. sebetulnya kecapai juga pelan-pelan, tapi ini menjadi tugas kita bersama. Bagaimana mengajak orang luar itu mengenal dunia pesantren. Dunia pesantren, jurnalis, fotografer. Saya masih ingat itu. Kalau ada yang mau kenal podcast ke sini diajak Ya, saya masih ingat itu Getty Image. Oh ya. Itu tahun 2014 apa 15 gitu. Itu motret Lirboyo. Itu motret pesantren Lirboyo. Yang dipotret itu hanya santri. Iya. Hanya santri ngaji, santri mandi, Itu harganya santri, $3. santri makan, santri makan. Nggak ada kiainya, apalagi santri putri, apalagi punya. Itu artinya aksesnya Iya. kurang. Nah, kita semua punya kewajiban itu untuk memberi akses agar dunia santri lebih terbuka. Ya memang susah sih Kang. Susah banget. Padahal kalau kita ke kiai, kalau kita ke pesantren, kalau komunikasinya bagus, apalagi kenal personal, kalau tidak kenal ya minta diteleponkan tawasulan sama siapa gitu, insya Allah diterima. Saking idealisnya pesantren atau zuhudnya kiai mungkin ya Kang. Kalau kita bawa nama platform segede apapun itu mental. Saya itu masuk ke pesantren, wawancara Mbah Mun misalnya sekian jam, itu jualannya pesantren di mana? Bukan di platform yang saya bawanya karena itu nggak kuat. Nah itu benar ya Kang Hamzah, kita harus membuka diri nganterin orang untuk masuk nggak apa-apa. Yang penting nama pesantren keangkat. Waktu 300 tahun pesantren Babakan, saya nganter wartawan di situ, gitu. Iya karena mereka butuh. Atau kalau nggak butuh akses, pesantrennya udah terbuka, wartawan itu bingung mau apa yang dibidik, gitu ya. Iya. NU online itu selain media yang umum kenal, mungkin teman-teman Ikhbarian juga membaca ini agak semi-semi PR-nya PBNU. Artinya juru bicara atau corong lah gitu bahasanya. Kalau ada yang agak keliru atau bahkan hoax apalagi fitnah, tentu NU online harus jadi garda terdepan. Nah misal ada kesan dari teman-teman NU nih, Pangapura Kang agak sensitif misalnya. NU sekarang kok makin jauh ya. Makin susah dijangkau ya. Kok kelihatan terlalu besar ya. Ya contoh misalnya beberapa periode lalu ketum PBNU itu hadir boleh ngisi ceramah. Kalau hari ini nggak ada undang-undang patennya mungkin, tapi kesannya nggak boleh. Nah bagaimana tanggapan Kang Hamzah nih? Langsung aja soal ini. Itu soal style ya, style ketua umum PBNU. Kalau ketua umum PBNU yang saya mengalami Gus Dur waktu remaja ya, saya itu pertama kali lihat Gus Dur di Astana Japura. Di mana? Saya di masjid mana itu? Tapi itu pelantikan atau konver cabang 94 atau 95 gitu. Pokoknya saya masih SMP itu. Habis itu Allahyarham Kiai Hasyim Ahmad Hasyim Muzadi. Saya ngalamin itu. Lalu itu stylenya gimana? Kiai Said, ya Dari Pak Hasyim dulu. Ya ntar dulu. Ya itu tiga itu. 3 orang ini, 3 tokoh kita, 3 ketua umum PBNU itu semua ini mau balik semua. Oh iya. Semua mau balik semua. Dan waktu itu konsolidasi utama yang diperlukan memang turun ke lapangan, Pak. Turun ke jamaah, Pak. Kebutuhan zamannya juga. Kebutuhan zamannya. Oh iya. Gus Yahya juga mau balik. Nah itu. Gus Yahya itu mau balik. Wong putranya mau balik. Iya. Jadi saya masih ingat, bukan masih ingat. Saya masih 2 penceramah yang saya kagumi. Zaman saya Kiai Fuad Hasyim. Ya dari sini. Iya. Cirebon Yang Buntet. kedua Kiai Khalil Bisri. Wah itu kalau ceramah Pak. Itu menyaksikan itu udah dewasa ya Kang? Udah dewasa. Saya Kiai Khalil Bisri itu belasan kali mendengarkan beliau ketika saya di Jogja. Oke. Ketika Kiai Fuad Hasyim, wah dari kecil. Dari kecil.
Dari kecil Kiai Mustafa Akil waktu itu ya masih. Wah, Kiai Mustafa Akil ceramah masih muda sekali itu. Beliau masih muda, saya masih anak-anak itu. Dulu ada penceramah di Cirebon tuh namanya dua Fuad. Fuad Amin sama Fuad Hashim. Babakan. Nggih. Anu pengajian sinten Kang Fuad. Kang Fuad sinten Kang Fuad Hashim. Kang Fuad Amin gitu. Itu. Nah, ini tadi itu penceramah tadi. Gus Yahya ketua umum PBNU hari ini ya penceramah juga, mubalik juga. Itu cuman ketua umum PBNU kita hari ini itu membatasi diri untuk bertemu melayani semua lapisan masyarakat karena dia ingin mengkonsolidasi NU lebih rapi secara jamiah. Manajemen. More than manajemen, lebih dari itu, gitu. Manajemen kan teknis, ini harus. Ya barangkali capek kita diledekin sama tetangga, lebih canggih manajemennya. Barangkali itu mungkin. Ya nanti kita bisa bicara soal manajemen lah. Manajemen itu teknis lah. Manajemen itu teknis. Yang Apa penting, lebih dari sekedar manajemen itu Ikhbarian biar gampang nih Kang mencernanya. Jadi lebih dari sekitar manajemen itu kan kepemimpinan, ya kepemimpinan. Di NU itu kepemimpinan ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah kepemimpinan gagasan, ya. Ini yang kita lakukan, semua kiai-kiai melakukan itu, ya. Apalagi ketua umum PBNU nggak bisa itu, ketua umum PBNU kok nggak punya gagasan, mau dibawa kemana gitu. Itu kepemimpinan gagasan. Kepemimpinan gagasan itu bukan hanya agama. Ya, gagasan kenegaraan, gagasan keagamaan, dan gagasan kemasyarakatan rakyat. Yang kedua adalah kepemimpinan organisasi. Nah, hari ini masih banyak sekali bahwa NU itu harus dikelola secara konvensional. Nah, Gus Yahya ini memang tanpa tedeng aling-aling, dia tidak peduli dikatakan tidak dekat dengan rakyat gitu. Elit sekali itu. Jamiah gitu. Itu ya dia seperti meninggalkan itu untuk ngurusin organisasi, kepemimpinan. Maka dia sebut tata kelola organisasi. Yang ketiga, menurut saya itu adalah kepemimpinan yang bersifat umum ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan hanya punya NU, tetapi juga punya masyarakat yang lebih luas menurut saya. Makanya itu waktu itu kerasa banget waktu era Gus Dur ya. Itu kerasa banget. Jadi ada internal tadi kepemimpinan gagasan, lalu ada konsolidasi organisasi. Yang satu ini yang lebih umum ya, yang lebih luas. Nah, saya punya beberapa catatan sebetulnya kenapa itu harus dilakukan. Saya tidak mendukung 100% ya, tetapi ada catatannya bahwa apa yang dilakukan Gus Yahya untuk tidak melayani itu, dan memang dia sangat sadar itu. Ya tadi itu, dia mengorbankan itu. Dia mengorbankan, bukan mengorbankan ya. Beliau itu bukan nggak suka ya. Bukan. Karena sebelum jadi ketum PBNU itu di sepupu kita ngundang Gus Yahya. Iya, pas di sini mau balik dia. Beliau itu bilang begini, saya itu lagi enak-enaknya ngisi pengajian dikasih amplop. Ini orang non NU senang banget nih kalau ada guyonan kayak gini nih. Iya. Lagi senang-senangnya saya itu nerima amplop ngisi pengajian, muludan. Iya. Habis muludan apa lagi habis. Iya, bukan sesuatu yang dihindari lah hasilnya ya. Iya, tidak sesuatu hindari, dia harus hindari. Tadi bisa nggak Kang saya simpulkan bahwa 3 tipe kepemimpinan ini memang sesuatu yang lazim dilakukan oleh ketum-ketum sebelumnya juga. Nah, kalau iya, Gus Yahya ini tipikal siapa yang dulu pernah ada? Yang lebih baik ngurusin tata kelola organisasi dulu gitu. Menurutku baru Gus Yahya. Baru. Menurutku Gus Dur tidak
melakukan itu karena situasi sosial politik. Dan beliau diperbutkan banyak ruang ya. Bukan Iya, iya, iya. situasi sosial politik tidak memungkinkan. Waktu itu orang mengaku NU aja Iya. ruwet. Nggak sebergengsi hari ini ya. Ada konsekuensinya orang Iya, mengaku iya. NU pada waktu itu gitu. Kalau dia PNS dia tidak akan naik jabatan. Apalagi zaman ninja. Apalagi itu akhir-akhir ya. Lalu zamannya Pak Hasyim Muzadi menurut saya transisi ya. Iya. Transisi beberapa hal kita rasakan ya, kita rasakan ada gagasan-gagasan yang muncul gitu. Lalu Kiai Said itu sangat kuat di bidang agama. Kiai Said itu gagasan keagamaannya luar biasa, kita tahu semua ya. Posisi beliau ya sebagai seorang ulama itu menurut saya kayak tak tergantikan ilmunya. Sebenarnya sih yang saya tahu ya, apalagi Kang Hamzah udah beberapa tipe kepemimpinan dilalui. Saya yang baru 1-2 aja udah kerasa. NU ya memang sikap bijaknya di situ. Dan klasik dan klise pertanyaan ini sebenarnya. Kok kesannya hari ini tidak punya daya dorong ke pemerintah gitu. Ada kesan banyak orang. Ya, menurut saya pertama karena zamannya Orde Baru terlalu kuat. Iya. Dan itu karakter Gus Dur kan. Yang tidak oposional juga, tidak berhadapan-hadapan juga. Wong Gus Dur pernah nuntun Mbak Tutut ke pesantren-pesantren. Iya. Gitu. Itu tapi persepsi orang terhadap Gus Dur yang oposan itu sangat kuat banget. Jadi semua orang menyangka bahwa idealnya pemimpin itu kayak Gus Dur. Iya. Padahal itu sangat kontekstual. Iya. Nah, itu menurut saya tidak fair. Menilai kembali kepada Gus Dur gitu. Gus Dur tuh Artinya Gus Dur juga belum tentu hari ini seperti itu kalau melihat konteksnya. Gus Dur kan pemerintah. Iya. Gus Dur kan pemerintah. Dulu Gus Dur kayak anti negara. Masyarakat tanpa negara itu dulu zaman aktivis itu sangat populer gitu. Menurut saya tidak fair kalau menilai itu secara utuh, secara keseluruhan dan disandarkan kepada Gus Dur kayak Gus Dur. Itu menurut saya itu kajian yang terlalu tergesa-gesa. Uniknya di NU itu selalu dinamis, selalu ada perbedaan, selalu ada orang kritis. Di internal PBNU juga sama. Bahkan sampai ada garis-garis gitu ya. Ada di PBNU kan ketua umum PBNU hari ini itu misalkan melihat Mbak Alisa Wahid. Iya. Melihat beragam juga ya. Beragam sekali, politik juga beragam. Politik juga beragam. Dan itu dipersilahkan. Dan itu secara vulgar dikritik nggak apa-apa ya? Enggak ada masalah. Itu sesama ketua PBNU-nya kalau lihat ini ya keputusan keluar Mbak Lisa kan ketua PBNU. Sejauh saya mengenal Mas Hafik ketua PBNU. Mengenal orang-orang yang kita sebut tadi nggak ada masalah itu dengan kritik itu, berbeda dengan organisasi yang lain. Itu saya merasa beruntung. Ini kalau mau kita ambil positifnya pendidikan mahal ini sebenarnya kan. Betul. Buat santri ya. Buat santri. Buat santri. Cuman mudah-mudahan masyarakat kita hari ini tidak terlalu materialis. Kesuksesan itu gedung. Iya. Apa yang bagus gitu. So, ini hal yang tidak yang imateri ya. Itu kesuksesan kita banyak sekali di situ. Kang Hamzah itu orangnya belak-belakan teman-teman. Makanya nggak takut saya tetap tanya gitu ke Kang Hamzah daripada ganjal gitu. Nah, sikap belak-belakan dan santuinya Kang Hamzah ini pernah nggak sih Kang? Baik melalui lisan atau produk atau tulisan gitu pernah membuat orang yang sebenarnya dekat, sahabat, apalagi guru, kiai akhirnya menjauh karena sebel aja lihat Kang. Aku tidak merasakan itu ya. Mungkin ada, tapi mudah-mudahan sih tidak ada yang segitunya ya. Tapi secara personal pernah ngerasa, aduh ini udah terlanjur keluar atau aduh ini nyenggol si ini gitu. Atau semuanya sudah disadari Kang sebelum melakukan sesuatu? Mayoritas sih sudah terukur ya, udah saya timbang-timbang. Oke. Karena kan kita kan jurnalis nih, jurnalis kan harus itu satu kata aja. Ya kadang-kadang menyesal, kadang-kadang menyesal juga. Kan mungkin kita lari ke yang lebih aman mungkin Kang. Saya mendengar kata literasi, nggak tahu Kang Hamzah ngucap atau enggak, tapi ruh semangat, ayo nulis, ayo dokumentasi, ayo Kang Hamzah.
Tapi sekarang term literasi itu kayak makin garing, makin apa ya, normatif, makin apa. Pendapat Kang Hamzah soal itu kira-kira apa problemnya kira? Jadi kita serba salah nih Kang, mau ngajak ayo literasi garing, mau dibiarin tambah ngaco nih Iya, tambah betul. ngambang. Ya itu PR kita ya, PR kita bersama, bagaimana kata literasi itu bisa lebih mudah ditangkap menurut saya, agar tidak capek. Terus terang saja, kalau kita tidak mendalami kata takwa itu juga capek itu. Iya. Ittaqullah itu Tiap minggu. tiap Jumat ya, setiap khotbah berapa Iya, kali kita. iya. Kalau kita tidak mendalami sendiri apa itu takwa, itu juga problematis itu, jadi garing gitu. Sampai saya itu berbahaya banget pas dengerin khotib itu. Bisa nggak sih kalimat ini di skip gitu-gitu aja, hemat waktu gitu. Ya kalau khotibnya tidak variatif ya, memberi contoh, bolehlah kalau definisinya mungkin itu saja. Tapi dikasih contoh yang lebih kontekstual, yang lebih itu menurutku akan lebih hidup. Sama dengan kata literasi. Kata literasi itu juga kalau kita dikasih satu padanan kata yang lebih pas untuk orang Cirebon, orang daerah, orang Sunda dan lain-lain, itu menurut saya akan lebih hidup, akan lebih ditangkap. Coba misalkan dulu sampean kenal ini nggak, masih ngalami umbul. Umbul itu Kesenian umbul itu loh. Di Cirebon tuh selain ada taling, selain ada tari topeng, itu ada kesenian berbentuk panggung juga, kesenian panggung, pentas gitu, itu ada umbul. sandiwara. Kayak sandiwara, umbul itu ada atraksinya itu. Nah, bedanya dengan sandiwara itu, Masres. kalau orang Losar itu disebut umbul. Masres. Jadi ada tangga itu Iya, kan iya, menjulang. adegan laga gitu kan. Adegan laga itu umbul namanya. Oh, kalau di sini Masres Kang. Nah itu menurut saya kalau dikampanyekan di panggung-panggung yang populer itu mungkin menurutku berhasil. Nah ini kreativitas kita aja sejauh mana. Apa padanan paling memungkinkan hari ini untuk menghindari kata literasi? Ya apa ya? Deres. Tapi kalau Kang Hamzah sendiri memaknai literasi itu apa sih Kang? Ya sesuatu yang kita pahami, yang harus kita pahami, yang harus kita jiwai gitu-gitu, yang kita mengenalnya dengan baik, itu ya literasi. Bukan hanya soal tulis menulis menurut saya, bukan hanya soal buku ya, literer, Iya. bukan hanya soal itu. Iya, orang larinya ke buku banget sih kalau literasi. Nah itu menurut saya menjebak, menurut saya menjebak, karena pengetahuan itu bukan hanya buku loh. Kita lihat keris saja kalau tahu ceritanya itu pengetahuan. Kita lihat dongeng apa kan itu pengetahuan. Saya tuh kuliah di ISIF Kang. Itu teman saya itu cerdas banget. Kita cuma sajiin nonton Charlie Chaplin, tapi bisa tahu sejarah banyak hal. Iya ya, apapun sebenarnya. Ya. Nah ini Kang, ini pertanyaan titipan Ikhbarian nih. Kalau Kang Hamzah pengen minimal diundang ditulis dalam tulisan itu, atribusinya enak penulis, kurator, santri, santri kelana, yang gambarnya Vespa itu. Wah itu saya Itu pernah. istilah yang memunculkan kan Kang Hamzah, santri kelana. Bukan Oh, saya yang memunculkan. Dulu ada Saya kebagian kaosnya soalnya. Kiai Allahyarham Kiai Muhid Muzadi itu bukunya itu judulnya Sang Kiai Kelana. Dan itu sangat populer pada tahun itu. Santri saya hanya ngikutin saja, dan sebelum saya bikin kaos saya nulis tuh di tirto.id. Oh iya. Santri Kelana dari Kiai Wahid Hasim sampai siapa. Satu lagi Kang ada sebut atau tukang lawak. Karena di on air atau offline sampai tulisannya juga. Ya boleh lah. Apa aja kira-kira? lah, apa aja lah. Tapi ada teman saya itu menyebutnya saya itu networker. Dedik gitu loh. Dedik tuh menyebut saya itu networker. Semacam MLM gitu. Ya seneng silaturahmi, seneng. Silaturahmi, menyambungkan satu komunitas dengan komunitas lain. Tadi itu sempat ditawarkan ke Kiai Hamzah teman-teman. Ini hujan gede, mati lampu lagi. Kang mau lanjut kemana gitu? Atau tetap mampir? Tetap mampir ya memang. Penyuka silaturahmi, udah tanggung nggak Kang? Udah di sini. Nggak tahu tadi soal dokumenter nih Kang. Saya di TV nasional misalnya, Kang Hamzah langsung di bawah NU dan pesantren kan beda perspektifnya dan caranya.
pada akhirnya saya melakukan kulit terus sehingga publik umum yang bapaknya nggak pesantren, yang nggak ada tradisi pesantren dan jauh dari pesantren, ini makin bingung lihat kita. Karena ketemu di platform gede kulit, pas lihat produknya Kang Hamzah kedalaman gitu. Jadi orang itu ngeledak banser, iya kan? Apalagi ormas lagi turun nih ininya apa keywordnya, atau feodalisme. Oh, Jadi orang makin oh iya pesantren kayak gitu nggak ada manfaatnya gitu. Itu gimana Kang? Kang Hamzah melihat itu enggak? Terus apa yang sebenarnya pengen dilakukan Kang Hamzah? Untuk orang yang garis putusnya jelas nih dengan pesantren. Tapi kan nyebelin juga mereka nyebelin, menganggap, nyebelin dan kalau kita selintas emosi. Iya emosi banget Kang. Karena saya di rumah pesantren, mondok, nggak keluar dari pesantren gitu. Terus ada yang ngomongin kayak gitu dengan pengetahuan yang Ya itu sama dengan banyak teman saya di luar NU itu nanya apa sih gunanya NU. Oh itu banyak banget, enak banget. Jangan dikira kita itu tahu semua, tahu pesantren dan tahu NU. Banyak yang nggak tahu gitu. Makanya ada. Nah saya sih simple belakangan saya simpel bahwa tak kenal maka tak sayang gitu aja. Jadi ya kegagalan kita itu dalam berdakwah kebanyakan sangat internal. Dari yang remeh-remeh bahasanya gitu. Bahasanya gitu. Referensinya. Sampai kalau baca-baca buku terbitan pesantren-pesantren kan kayak gitu ya. Iya. Itu terasa banget. Semua orang dikira ngerti. Padahal enggak. Kayak kalau definisiin al-murad adapun gitu ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Itu tantangan kita bahwa sekarang di internal pesantren aja saya kira banyak kontroversi pesantren-pesantren yang baru kan. Saya sih punya perspektif lain bahwa pesantren baru itu modelnya baru, ownershipnya baru gitu yang kepengen lepas dari kata feodalisme dan lain-lain itu harus didukung menurut saya. Harus didukung dengan catatan ya. Jadi kritik itu harus terus ada. Apapun ya. Mau bentuk pesantren lama, bentuk pesantren baru, NU atau apa itu harus diiringi dengan kritik menurut saya. Kita di NU Online itu pernah menyisir dan bekerja lama agar nama Gus Dur di Google itu positif. Emang sejauh mana turunnya hari ini? Kalau sekarang positif, tapi sebelum tahun 2013 oh iya. itu kalau kita nyebut kata Gus Dur sampai halaman belasan aja masih Gus Dur sesat. Iya. Dan itu kita bekerja bertahun-tahun. Kayaknya itu saya ikut deh terlibat sama mungkin. soal tahlil. Lah iya di NU Online itu begitu. Iya. Jadi PR-nya masih banyak banget sebetulnya ini. Nah, memang kita terpontang-panting karena kecenderungannya ngikutin tren nih. Ini belum selesai, belum khatam. Itu tadi yang belum khatam. Waduh, ini jadi kepontang-panting kita. Jadi kalau pengen tahu Kang Hamzah ini, baca Alif. Alif itu nggak peduli tren kayaknya Kang. Nggak peduli. Tapi kan itu platformnya digital. Gimana cara ngimbanginya Kang? Kan butuh kita SEO dan lain-lain. Jadi salah satu yang meragukan itu bukan hanya banyak banget orang meragukan. Termasuk Pak Syafiq Ali, ini gimana Alif ID ini? Isinya kayak begitu gitu. Tapi bertahan sampai 5 tahun lebih dan saya nulis manakibnya. Sekarang masih bertahan. Idealisme aja sih pada waktu itu karena tadi itu ada merasa hal yang harus dipenuhi dalam hidup. Tapi ini jujur ini Kang, kalau Kang Hamzah searching lebih dalam lagi di internet itu banyak yang nyuri juga akhirnya referensinya dari Alif. Itu kalau kita mikir itu stroke kita. Iya. Wah itu di YouTube banyak banget konten-konten di YouTube itu. Dan orang nggak ngeh inilah akibat konsistensi gitu ya, tenang gitu nggak gitu. Akhirnya ente lari juga ke Alif ini karena kaya banget gitu. Jadi Alif itu atau kita lah semua ya yang bergerak di media NU Online dan lain-lain itu lebih dari wali. Ikhbar.com termasuk. Mudah-mudahan. Al istiqomatu khairun min alfik karomah kan. Nah, wali itu kan identik dengan karomah. Sementara istiqomah itu di atasnya.
Kan lebih dari wali. Iya. Kalau ini Kang, ngayal dulu sebelum ditutup pertanyaan akhir. Kalau ada orang bawa sekian T, sekian M ke Alif Mau. invest, Mau. apa yang nggak bisa ditawar untuk? Karena kita juga tahu ya Kang ya, ada web bagus banget diinvest, rusak selesai. Aku nggak membayangin itu sih. Aku nggak. Ya barangkali ada orang ngincer aslinya sih. Di Kang Hamzah lemahnya di apa ya? Barangkali nilai. Tak kasih aja. Bikin lagi. Bikin lagi. Iya iya. Dibikin gampang aja Kang ya. Gampang aja. Nah ini pertanyaan terakhir agak lebay nih Kang. Kalau suatu saat Kang Hamzah pernah lihat ini nggak film? Saya nggak tahu judulnya apa. Tiba-tiba ada orang gitaran nyanyi lagu Beatles. Terus tiba-tiba jadi superstar. Wah lagu kamu hebat Anon. Lah ini lagu The Beatles. Orang nggak tahu ternyata nggak ada The Beatles di internet itu hilang. Keyword The Beatles itu hilang. Orang itu nggak kenal The Beatles. Jadi dia nyanyi lagu The Beatles jadi artis. Kalau suatu saat Hamzah Sahal itu hilang keyword nggak tahu sebab apa di internet. Dan orang nggak ada yang kenal Kang Hamzah. Kira-kira apa yang pernah Kang Hamzah lakukan dan anak minimal niru ini? Saya tuh mungkin kalau itu saya tuh senengnya ketemu orang. Nah, Iya. saya itu kepingin santri, anak-anak saya, generasi-generasi setelah kita itu juga tidak takut ketemu orang banyak. Iya. Itu penting banget. Iya. Meet people. Iya. Itu satu hal yang menggetarkan menurut saya. Ketemu orang baru, ketemu bahasa baru, otomatis busananya juga berbeda, kulinernya juga berbeda. Itu rahmat Allah menurut saya yang tidak bisa diabaikan. Ada banyak manfaat sebenarnya. Iya, bukan ada banyak manfaat, itu menurut saya kewajiban manusia. Oke. Iya. Manfaat itu kan sepele ya, teknis. Manfaat itu teknis. Ini saya ketemu ente udah lama, itu bukan soal ada manfaatnya atau enggak, sampean punya apa gitu, kan selesai. Lalu sedekat apa Kang Hamzah dengan prinsip silaturahmi ke anak-anak yang lebih Gen Z sekarang, termasuk TNO online? Masih, jadi kemarin Lebaran, saya itu 7 hari 7 malam di jalan. Bukan di jalan ya, maksud saya melakukan perjalanan. Oh mampir gitu. Mampir-mampir gitu. Terakhir saya Udah kayak Gusmik ya? terakhir saya tanpa mikir memenuhi perintah atau memenuhi keinginan anak saya untuk menghadiri perkawinan gurunya, yaitu di Tuban, di Kecamatan Bancar. Saya tuh nggak mikir-mikir, ayo, saya bilang begitu. Saya pikir ayo, mikir, dan pulangnya mampir-mampir di sebuah pesantren di Kendal itu juga di kampung. Saya sambil ceramain anak saya cewek, si Nawa yang sekarang mondok. Saya sambil ceramain itu. Oh, ini Kak, ini Nawa, ini suasana pedesaan Jawa zaman dulu gitu, yang sudah tidak ada di Bekasi, yang mungkin juga di Jogja juga sudah mulai agak luntur karena saya ngomong banyak tentang pedesaan, tentang kerbau. Di Losari itu tidak ada sapi, adanya kerbau. Itulah ada. Saya tengok tidur. Nggak menarik ternyata. Enggak. Saya ngomong banyak-banyak tentang saya ceritakan agar dia kerbau apa segala macam. Tak tengok tidur. Iya memang. Apa kitanya juga memang tadi Kang Hamzah itu bilang harus terus belajar itu memang. Iya, itu Jangan-jangan soal komunikasi juga ya Kang. penting. Terakhir banget Kang. Terakhir ya. Terakhir banget. Udah kesel kayaknya. Kalau mau nyampein sesuatu ke teman-teman yang non NU tapi Muslim, tapi tradisinya jauh dengan pesantren, apa kira-kira yang mau disampaikan tentang apapun? Entah itu misinya membuat mereka tertarik kek, atau klarifikasi kek, atau apa kek? Apa yang mau disampaikan kira-kira? Simple aja. Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Ini agak rumit, tetapi sebetulnya bisa dicontohkan kepada hal-hal yang praktis. Misalnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini ada di banyak tempat di negeri, di dunia ini. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdiyah ini itu sangat berbeda dalam menafsirkan sesuatu. Misalkan tentang
hubungan laki-laki dan perempuan, Iya. peran perempuan itu sangat berbeda. Kita tidak akan pernah menemui di Afghanistan perempuan kerja di pabrik. Iya. Di Indonesia ini ada. Itu pengaruhnya siapa? Itu pengaruhnya agama. Agamanya siapa? Kiai, Pak. Iya. Ahlus Sunnah Jamaah itu. Kan anak dia gitu Anak ya. dia gitu. Tidak semua orang menerima konsep bank di Timur Tengah. Konvensional ya, bank konvensional. Tapi di Indonesia ini ada. Dan itu pengaruhnya kita. Asuransi begitu dan lain-lain begitu. Termasuk Amalia ya, Kang. Makanya ada orang luar kalau ke Indonesia aneh. Ini Sunni kok Syiah gitu. Iya. Itu Ada jokes kayak gitu kan. ada jokes kayak gitu. Itu menurut saya penting sekali. Iya. Itu perspektif keagamaan yang harus disampaikan kepada orang umum di tengah agak miring ya persepsi agama karena sekularisasi, karena ada ateisme yang macam-macam. Sekarang kedorong film Malaysia, kita yang jadi sasaran nih. Itu berat itu. Makanya salah satu tantangan kita adalah sebetulnya mengenalkan Nabi Muhammad dengan banyak perspektif. Iya. Nah, hari ini Nabi Muhammad itu aja, hukum saja, cara berpakaian saja yang muncul. Padahal Nabi Muhammad dulu, babat alas. Iya. Kalau orang babat alas dalam istilah Jawa ya, kalau orang babat alas itu kan macam-macam hal dipikirkan. Iya. Itu makanya PR kita kalau kita bikin kelas menulis, coba disampaikan. Kamu mau nggak nulis tentang Nabi Muhammad? Pasti dia kaget karena yang dia tulis, yang dia merasa harus ditulis tentang keislaman itu hukum, fikih, hadis, apa. Tapi Nabi Muhammad sendiri itu enggak. Atau menganggap sirah itu, sejarah itu sudah baku kali ya? Wah, itu padahal kalau kita baca lebih itu kita akan bangkit keislaman kita. Mungkin yang agak sedikit banyak dikutip tuh soal pemikiran ekonominya, tapi juga nggak banyak ya, Kang? Nggak banyak. Menurut saya kepribadiannya ya, kepribadian dan relasi dia dengan masyarakat itu menurut saya masih kontekstual, masih relevan tentang Nabi Muhammad. Oke, terima kasih banyak Kiai Hamzah sudah berkenan melewati badai hujan masuk ke Pondok Pesantren Ketitang untuk podcast bareng Ikhbarian semua. Tapi yang jelas kita dapat banyak manfaat dan inspirasi dari Kang Hamzah. Kita ketemu lagi di Sini Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.